Malam ini adalah malam tahun baru 2025. Eits, stop. Jangan panik, jangan susah, jangan sedih. Tahun yang dinanti-nanti teman-teman, baik teman-teman yang X ataupun teman-teman yang gagal di tahun 2022, 2023, 2024 ini menanti tahun 2025. Ada apa? Kenapa dinanti-nanti tahun 2025 ini? Saya juga heran buat teman-teman semuanya ini. Ternyata teman-teman menantikan di tahun 2025 ini berharap ada ujian untuk teman-teman yang gagal. Namun di tahun 2025 ini yang sudah lulus dan berada di roster berharap tidak ada ujian supaya bisa mendapatkan pekerjaan di Korea. Baik, di sini akan saya jelaskan video tentang ujian tahun 2025. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wahano Channel yang selalu memberikan motivasi dan juga dukungan buat kalian semuanya yang ingin bekerja di Korea, merubah ekonomi Anda di Indonesia. Yang baru hadir, selamat datang, dan yang sudah stay di sini terima kasih juga yang sudah memberikan motivasi buat saya juga dan memberikan dukungan channel ini semakin berkembang. Terima kasih teman-teman. Dan di sini saya akan membawakan sebuah video, boleh percaya, boleh tidak. Dan ini opini dari saya sendiri, dari pandangan saya, dari semua pengamatan saya terkait IPS topik di tahun depan 2025. Sebelum itu, teman-teman, kita ulang lagi di tahun-tahun sebelumnya, yang mana IPS topik itu ada pendaftaran terlebih dahulu sebelumnya ya. Ada pendaftaran, setelah pendaftaran verifikasi data, dan setelah verifikasi data, jadwal pelaksanaannya. Nah, di situ. Tapi di sini yang akan saya bahas terkait pengumuman pendaftarannya saja. Kalau kita bahas terkait semuanya secara detail itu akan lama untuk informasinya ataupun panjang untuk videonya. Jadi di tahun 2024 ini untuk ujiannya itu pendaftarannya sendiri di bulan Februari tanggal 12. Di tahun 2023, ini sebelum mengulas di tahun 2025 nanti ya, 2025 nanti ataupun 2025 itu ada ujian atau tidak. Di tahun 2023 sendiri ada ujian C-Building di bulan Juni pendaftarannya. Nah, untuk tahun 2023 karena dijadikan 3 gelombang, itu ada pendaftaran di tahun 2022 tepatnya 9 Desember. Sedangkan di tahun 2022 sendiri itu ada di bulan Februari tepatnya tanggal 20 Februari 2022. Jadi di antaranya tahun 2022 dan juga 2023 ini ujiannya di tahun maksud saya pendaftarannya di tahun yang sama, di tahun 2022. Karena di tahun 2023 pesertanya sangat banyak sekali dan kuotanya juga banyak dibandingkan 2022. Selanjutnya untuk phishing sendiri di tahun 2022 tepatnya 16 Januari 2022. 2019 itu ada manufaktur untuk 2021 ya. 2021 tidak ada ujian, yang ada di tahun 2019 dan pelaksananya di tahun 2020 tidak saya hadirkan di sini, yang saya hadirkan di tahun 2019. Ya, di sini 2019 di Februari, tepatnya 27 Februari untuk manufaktur dan 22 Februari untuk phishing 2019. Jadi di sini bisa dikutip untuk pendaftaran itu berawal dari Desember, Januari, Februari, Maret, Mei ya, Maret, April, Mei. Nah, sampai bulan Mei. Di antara bulan-bulan inilah untuk pendaftaran ujian IPS topik. Ya, biasanya seperti itu. Kalau di tahun 2024 itu pendaftarannya di bulan Februari. Jadi ini ada sedikit kemajuan ya, kemajuan di tahun 2024 ini karena apa? Meskipun pesertanya banyak ya di tahun 2024 dibandingkan 2023, pesertanya lebih banyak di tahun 2024. Tapi ini lebih maju di Februari, kenapa tidak di Desember? Karena di tahun 2023 kemarin di Desember 2022 ya. Ya, ini
Desember 2022. Perhatikan teman-teman. Jadi supaya teman-teman tidak salah paham terkait apa yang saya bicarakan ini. Jadi saya ulangi, 2024 itu di Februari, 2023 di Desember 2022, terus di 2022 di Februari lagi, ya, di 2019 itu juga di Februari. Jadi rata-rata pendaftaran itu berada di bulan Februari. Februari ya, rata-rata di Februari. Kita ambil rata-rata dari tahun 2019. Nah, di tahun 2025 nanti apakah Februari ini akan ada ujian terkait dengan ujian di tahun 2025? Kalau bisa saya berikan pendapat, di tahun 2025 mungkin tidak ada ujian. Kalaupun ada, itu di paruh waktu. Paruh kedua maksud saya, paruh kedua di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ya. Di bulan Juli sampai Desember ini akan ada informasi terkait pengumuman ujian jika ada. Tapi feeling saya di tahun 2025 ini tidak ada ujian. Kalaupun ada teman-teman, nah ini sebentar, akan ada ujian yang namanya sektor baru. Nah, sektor baru ini akan ada di tahun 2025 jika disetujui oleh HRD Korea di tahun 2025 nanti. Untuk manufaktur dan juga fishing, service 1, service 2 dan shipbuilding kemungkinan besar di tahun 2025 nanti akan berhenti. Kenapa Mas kok berhenti? Kita mengulas di tahun 2016. Setelah textbook dirilis ataupun textbook baru di tahun 2015, ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan textbook 2015 ya. Maksudnya setiap textbook keluar tidak ada ujian, itu tidak ada kaitannya sebenarnya. Cuman kita mengulas aja di tahun 2015 kemarin ada textbook baru. Ketika textbook baru keluar itu di tahun 2016 tidak ada ujian, dikarenakan satu, rosternya juga menumpuk, dan juga buku baru yang dirilis ataupun sudah diresmikan, ada informasi buku baru, itu juga teman-teman harus mengulang mempelajari buku baru sehingga diberhentikan, di stop dulu di tahun setelah buku IPS topik atau textbook dikeluarkan di tahun 2015. Sebenarnya tidak hanya itu teman-teman, banyak hal yang menyebabkan di tahun 2016 tidak ada ujian. Kemungkinan besar itu juga sama terjadi di tahun 2024 ini. Keluarnya buku textbook dan rosternya juga menumpuk di tahun 2024. Kemungkinan besar 2025 tidak ada ujian. Itu kemungkinan besar ya. Garis besar maksudnya bisa diberikan 89% itu tidak ada ujian di tahun 2025 nanti. Itu dari pendapat saya, opini saya, pengamatan saya. Jika ada pun nanti nilainya akan tinggi. Nilainya akan tinggi karena KKM-nya tinggi dikarenakan kuotanya kecil. Ya, kuotanya kecil, pesertanya tentunya nih akan lebih banyak lagi. Tapi teman-teman, jika kuotanya kecil, pesertanya akan turun. Seperti tahun 2018 kemarin, ketika ada pendaftaran dan kuotanya hanya 700, informasinya banyak teman-teman yang tidak mengikuti ujian, lebih memilih ke fishing. Karena fishing kuotanya pada waktu itu cukup lumayan banyak ya. Banyak sekali teman-teman yang lulus di fishing pada waktu itu. Tapi di tahun depan ini fishing saya rasa juga sama. Karena fishing di tahun 2024 kuotanya sudah sangat banyak sekali dan rosternya pun juga sama, masih banyak. Terkait service 1, service 2 di tahun depan dan juga shipbuilding tidak ada, nanti akan saya buatkan video sendiri. Jadi dari video ini saya mengungkapkan ataupun memberikan pendapat bahwa di tahun 2025 nanti insya Allah tidak ada ujian di tahun 2025. Sabar buat teman-teman yang lagi belajar, dan ini kesempatan kalian untuk belajar lebih giat lagi. Dan mohon maaf buat teman-teman yang gagal di tahun-tahun sebelumnya, jangan kecewa. Insya Allah kalau tetap rezeki di tahun berikutnya kalian lulus dan bisa terbang
ke Korea. Terima kasih. Buat teman-teman semuanya, tetap semangat, jangan maksud saya langsung down, tidak mau belajar, tetaplah belajar dimanapun kamu berada, supaya nanti ketika ada ujian di tahun-tahun berikutnya, kalian tetap siap. Ini sekali lagi, ini opini saya, ini pendapat saya sendiri, dari pengamatan saya sendiri di tahun 2025, kemungkinan besar 89% tidak ada ujian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam. Kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.